Dukun Sakti Penunggu Gunung. Dusun Babadan, Desa Paten, Kecamatan Dukun, Magelang, Jawa Tengah, masih asing di telinga masyarakat awam. Namun bagi kalangan survivor dengan tujuan Gunung Merapi, Dusun Babadan menyimpan mitos kental adat setempat. Dari Dusun Babadan pula terkuak kisah konon katanya disebutkan oleh masyarakat setempat jika Gunung Merapi ditunggu oleh sosok bernama Ki Petruk, atau akrab di telinga masyarakat seputar Merapi dengan sebutan Mbah Petruk. Sesepuh desa Babadan, Mbah Jemu Muhadi, warga yang menetap di lereng Gunung Merapi, saat ditemui wartawan di kediamannya Kamis malam, membenarkan kisah itu. Keberadaan Mbah Petruk memang sudah lama dipercayai masyarakat sekitar Gunung Merapi sebagai penguasa sekaligus penjaga dan penunggu Gunung Merapi, ujar Mbah Jemu Muhadi memulai kisahnya. Ia memaparkan, sebagian masyarakat Dusun Babadan meyakini bahwa si empunya Merapi ini akan memberitahu warga jika gunung aktif itu sewaktu-waktu meletus. Tak heran jika Dusun Babadan disebut-sebut sebagai dusun kesayangan Mbah Petruk. Dan sejak dahulu kala, Dusun Babadan tak pernah terkena dampak ataupun menimbulkan korban jiwa akibat letusan Gunung Merapi. Saat Gunung Merapi meletus, di dusun ini tidak pernah terkena abu vulkanik atau yang kerap disebut wedus gembel. Bahkan saat gunung meletus, banyak warga yang enggan meninggalkan rumah. Padahal dusun kami hanya berjarak 4 km dari puncak Gunung Merapi, bebernya. Perbedaan antara Mbah Petruk dengan Mbah Marijan, karena dua sosok di dua alam. Hanya saja, biasanya Mbah Petruk mendatangi warga sekitar Merapi melalui mimpi sebagai isyarat Gunung Merapi akan meletus. Kalau Mbah Marijan, sosoknya ada, sedangkan Mbah Petruk ini gaib. Biasanya Mbah Petruk mendatangi warga sekitar Merapi melalui mimpi, ungkap Mbah Jemu. Acap kali ketika tanda itu mulai ditunjukkan Mbah Petruk sebagai bentuk penghormatan. Masyarakat setempat tak lupa memberikan sesaji dengan tujuan agar mereka selamat dari bahaya, terutama letusan gunung. Walaupun saat gunung meletus, warga di Dusun Babadan tidak mau mengungsi, kami sudah siap dengan keadaan apapun, ucapnya. Tak hanya Mbah Petruk diakui sesepuh desa Babadan di lokasi sekitar dusunnya, terdapat juga makhluk gaib yang kerap kali mewujudkan diri menyerupai wanita cantik. Di sini juga ada makhluk astral wanita berparas cantik yang kerap nampak. Kalau saya menyebut itu wewe gombel peri, tepatnya di sekitaran pos pengamatan Merapi Dusun Babadan. Wanita itu cantik dan rambutnya panjang, terang Mbah Jemu didampingi warga lainnya. Lantas kapan wanita cantik itu menampakkan dirinya? Ia menerangkan, wewe gombel itu sering menampakkan diri pada setiap malam Jumat Kliwon yang ditandai dengan angin disertai aroma harum sesaat Mbah Jemu membakar dupa. Di tengah penampakan wanita cantik tadi akan ada pusaka keris yang sering muncul namun tak tahu namanya. Selain itu juga ada sosok makhluk katak dan ular yang sangat besar dan sangat berbahaya. Bahkan dulu pernah ada kejadian misterius, satu keluarga meninggal dunia disebabkan gangguan makhluk gaib. Kerajaan katak berasal dari prajurit Mbah Petruk penunggu Gunung Merapi, beber Mbah Jemu sembari menunjuk arah lokasi kejadian. Ketika ditanya alasan makhluk astral tersebut marah, dengan senyum Mbah Jemu menjelaskan, karena terdapat tanaman jamur di area yang diyakini wilayah kekuasaan makhluk gaib tersebut. Oleh satu keluarga ini diambil untuk dikonsumsi sehingga makhluk gaib tersebut merasa diganggu dan mengamuk hingga satu keluarga meninggal dunia. Semua warga tahu kok kejadian itu, namun soal kematian sebagian masyarakat menyebut disebabkan karena itu. Namun ya, kita sebagai manusia biasa kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ujarnya. Kejadian aneh tapi nyata juga diakui Mbah Jemu dialami sendiri tim SAR.
dan relawan yang hendak mendaki atau mengevakuasi seorang pendaki asal Belanda yang meninggal di lokasi tak jauh Wewe Gombel bersemayam, yakni Jurang Senowo. Kala itu saat jasadnya hendak dievakuasi oleh lainnya tidak berhasil karena tiba-tiba diserang oleh makhluk tak kasat mata dari atas dengan melempar batu. Dia menilai ada yang ganjil, akhirnya meminta bantuan sesepuh atau tokoh spiritual setempat. Oleh sesepuh itu lalu dibakarkan menyan. Selanjutnya menyambut izin atau meminta izin si penunggu wilayah tersebut. Setelah itu baru jasad bisa dievakuasi.